Biarkan aku membuat sebuah pengakuan. Ternyata mantannya dia itu adalah tetangga aku sendiri, cuman beda blok. YouTube channel dengan aku Nita. Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini, hai, kenalin, nama aku Nita. Aku adalah makeup artist dan juga cat lover. Kalau kamu interest dengan hal-hal berbau beauty, makeup, dan juga kucing, so make sure kamu subscribe ke channel ini, like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Dan hari ini kita akan makeup-makeupan lagi sambil bergibah. Mau gibahin apa? Okay, let's move on to the video and tutorial. Okay, first let me get my coffee. Guys, yang pertama ketika kita make upan tentunya kita harus prepare dulu wajah kita kayak gimana. Yang pertama aku mau pakai Nivea. Ini adalah lip balm, which is ini akan aku pakai di bibir supaya bibir kita lebih lembab, karena hari ini nggak tahu kenapa kayaknya kurang hidrasi gitu loh bibir aku. Lalu dengan tangan yang bersih kita akan mulai menggunakan essence. Ini aku pakai essence lokal dari Avoskin dan ini tuh ada niacinamide-nya, namanya PHTE, dan ini tuh benar-benar berfungsi buat wajah kita untuk mencerahkan dan juga buat melembabkan. Aku udah 2 tahunan pakai Avoskin ini dan so far hasilnya itu benar-benar sangat memuaskan. Teksturnya juga light banget. Dan biasanya aku pakai ini tuh benar-benar sebanyak itu. Cara pakainya juga ditepuk-tepuk ke wajah ya. Lalu aku akan pakai Wardah. Ini juga produk lokal dan ini aku pakai sebagai pelembab sebelum kita make upan. Sebenarnya ini adalah sleeping mask, tapi karena aku merasakan sebuah kelembapan yang luar biasa dengan ini, maka aku akan menggunakan ini sebagai primer. Ini juga salah satu rahasia aku untuk membuat makeup itu lebih tahan lama di bawah foundation. Teksturnya juga super thick. Pakai ini agak banyak juga nggak masalah karena dia sistemnya seperti ngesil wajah kamu. Oke guys, jadi aku mau ngobrolin apa? Aku kali ini mau ngobrolin bagaimana feeling kamu ketika kamu itu ngepoin mantannya pacar kamu yang sekarang. Hayo, siapa di sini yang suka kepoin mantannya dari pacar yang sekarang? Cuman sekedar pengen tahu doang sih, ngebenchmark gitu ya, perbandingan aku sama dia itu kayak gimana. Terus kadang-kadang kalau misalkan nge-scroll Instagramnya, nge-scroll TikToknya, itu hati tuh kayak sakit-sakit sendiri, tapi juga kepo. Tapi kalau nggak kepo itu kayak ada setan-setan yang kepengen ngepoin gitu loh. Biarkan aku membuat sebuah pengakuan. Yes, aku adalah termasuk wanita-wanita yang kepo banget sama mantannya pacar aku pada saat itu. Pokoknya setiap pacar aku tuh pasti kepoin mantannya. Mau mantannya ada 12, mau cuman ada 2, aku tuh pasti kepo. Bahkan pernah banget aku tuh saking risetnya, ternyata mantannya dia itu adalah tetangga aku sendiri, cuman beda blok. Like, what? Foundation ini pernah viral 2 tahun yang lalu. Foundation ini tuh full cover banget, yaitu L'Oreal Infallible. Dan ini adalah yang shade-nya 107 Fresh Beige. Kita akan coba lagi karena aku tuh kangen banget pakai foundation ini. Warnanya kayak gini. Seberapa coveragenya, apakah bawah mataku yang hitam banget atau cekung ini bisa ketutup apa enggak? Coba lihat deh, beda enggak? Antara kanan sama kiri. Dan kita juga lihat bisa nggak foundation ini tuh nutupin bekas-bekas jerawat yang ada di sini. Ketutup coy. Oke, masih gibahin soal mantannya pacar kamu yang sekarang. Sebenarnya ada nggak sih manfaatnya kita itu buat stalking mantannya pacar kita sekarang? Itu tuh ada manfaatnya. Sebenarnya itu memang membuat kita sakit hati ya, tapi sebenarnya manfaatnya itu ada. Jadi dengan kita tahu mantannya dia itu kayak gimana, oh kita tuh jadi ngerti standarnya dia sebelum kita itu seperti apa. Kalau misalkan standarnya sebelumnya tinggi, oh itu berarti harus membooster kita untuk menjadi cewek dengan standar yang lebih tinggi juga. Misalkan nih mantannya dia itu orangnya
terkenal jual mahal di sekolahnya atau di tempat kuliahnya. Oh berarti cowok gue ini tipe cowok yang suka cewek yang tarik ulur. Karena zaman sekarang cowok itu beragam banget, jadi benar-benar diferensiasi banget. Ada cowok itu yang suka dideketin duluan, diagresifin. Ada juga cowok itu yang suka ceweknya itu langsung ngomong apa adanya, ceplas-ceplos. Ada juga cowok yang masih kayak konvensional, jadi suka cewek yang lembut, suka cewek yang hahaha kayak gitu. Terus kita pakai ini bedak tabur dari Sephora, ini aku combine sama bedak padat dari Wardah. Dan seperti biasa kita pakai kuas yang unbrand yang harganya kayak cuma 7 ribuan doang, yang beli di tempat-tempat kayak Strawberry atau tempat-tempat kayak Jelita Kosmetik atau Raya Malang. Lanjut, nah seperti yang aku informasikan tadi, sebenarnya nggak masalah kalau misalkan kita tuh mau kepoin mantannya dari pacar kita supaya kita tahu standarnya, supaya kita tuh tahu seleranya dia sebenarnya tuh kayak gimana. Cuman memang tak dinyana ya, hati itu rasanya kayak kedut-kedut ya tiap kali ngeliatin Instagramnya, scrolling TikTok, ngeliatin Twitternya. Kalian kayak aku nggak sih? Aku tuh sampai ngeliatin misalkan history percakapan mereka, misalkan kayak di Twitter, itu sampai di tahun misalkan 2016. Jadi aku tuh kayak bener-bener nge-stalking pacar aku, itu pacaran sama siapa aja, aku lihat dari semua sosial medianya, aku scrolling sampai ke second accountnya dan lain-lain. Tuh aku tuh bener-bener literally nyari. Karena kadang-kadang aku tuh kayak cuman pengen tahu aja, kayak aku tuh kepo banget gitu loh, dia tuh sebenarnya seleranya dulu kayak gimana, gaya pacarannya kayak gimana. Karena in case nih misalkan nih gaya pacarannya berlebihan gitu ya, aku nggak akan mau jadi cewek yang sama gaya pacarannya dengan mantannya sebelumnya. Aku pengen di-treat lebih spesial daripada cewek sebelumnya. Tapi sebenarnya yang kayak begini itu ya nggak semua cewek sih kayak aku. Ada cewek itu yang contohnya misalkan sepupu aku, itu dia tuh punya prinsip bahwa kita tuh ngapain sih tahu masa lalu orang lain, buat apa, percuma, itu hanya akan menyakiti diri kita sendiri. Ya bener sih, emang menyakiti diri kita sendiri sih. Tapi kayak itu tuh kayak sesuatu yang nggak bisa, cannot help gitu loh, kayak sesuatu yang nggak bisa. Kalau kita udah kecanduan, itu kayak kita semakin pengen tahu orang ini tuh historinya kayak gimana. Lalu kita gunakan ini dari Wardah dan udah benar-benar tulisannya udah hilang. Jadi percuma foundationnya tebel-tebel, tapi kalau bedaknya nggak ikutan tebel, itu dia akan super cracky. Lalu kita mulai pakai eyeshadownya. Di sini aku pakai You Can Be yang Belonging. Ini tuh eyeshadow dari Cina, harganya murah banget, kayak di bawah 100 ribu atau di bawah 50 ribu ya. Tapi pigmentasinya tuh luar biasa. Ini tuh setara dengan Focalure ya. Dan kalau kalian lihat dalamnya, ini tuh seperti Naked Urban Decay, itu yang Born to Run. Tuh. Mantul gak? Oke, kita akan mulai dengan warna yang ada di sini, judulnya Hell Right. This one, and ini aku mau baurin semuanya full di atas kelopak mata, puter-puter sampai dia tuh memberikan intens warna yang diinginkan dan juga gradasi. Jadi semakin ke atas itu harus semakin muda. Terus aku mau pakai warna yang ini Wild Heart, dan ini langsung aku campurin aja. Gak perlu ngebersihin dulu kuasnya, aku langsung campurin. Jadi ini baru dibersihkan pakai tisu. Tisu biasa aja, bukan tisu basah. Jadi supaya warnanya itu kayak lebih pudar gitu yang ada di kuasnya. Ini bagian atas ini kita mudain, kayak kita baur-baurin aja supaya warnanya itu semakin di atas itu semakin dia memudar. Warna yang namanya itu baja, warnanya itu kayak begini, agak coklat ke oren-orenan kalau dari kamera ya. Untuk bawah mata dan terus kita masih menggunakan kuas yang sama ya. Itu kita ambil warna untuk bagian kelopak mata, which is di sini tuh aku interest sama warna yang ini. Ini tuh nama warnanya tuh Big Sky. Kita tap sampai kuasnya kayak gini, terus kita taruh di kelopak mata. Aku pengen tahu warnanya tuh akan kayak gimana. So
Lalu bagian yang pembatas ini itu kita kayak baur-baurkan supaya warnanya itu nggak kayak ngeblok. Oh wow, aku merasa warnanya udah mantulita. Tapi aku mau nambahin lagi ya. Ini aku mau pengen kasih warna emerald di sini ya, warna hijau di sini. Yang mana hijaunya itu hijau shimmer dan namanya itu Wanderlust. Nah, kita akan coba ya. Tapi ini aku pakai tangan doang karena aku mau taruh langsung di kelopak mata. Siapa tahu warnanya lebih pigmented. Oh 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 oh. Nah, matanya sudah jadi. Nah, ini kita akan pakai belek artis ya. Dan aku pakai warna yang stranded yang ada di sini. Pelan-pelan aja nih. Like this. Nah, di sini face palette-nya aku pakai NARS. Ini yang edisi Stephen Klein. Dan ini tuh bener-bener edisi khusus ya. Makanya aku tuh kayak langsung ngeburu banget produk ini. Pakai face palette mahal tapi pakai kuas murah. Kita akan lihat seperti apa hasilnya. Tuh, warnanya tuh super natural ya. Ini semua ada nih bronzer. Bahkan di sini tuh ada bedak loh di sini tuh. Ini contour, ini bronzer dan ini 4 ini itu adalah blush on. Which is ini yang peach, kemudian ini yang pink muda, ini yang pink yang cocok buat kulit-kulit kuning langsat. Nah, ini juga kalau dua yang ini cocok buat kulit putih, kalau yang ini masih cocok ini kuning langsat sampai ke sini tuh masih cocok. Aku pengen mengkontur wajah aku kayak gimana. Oke, ini adalah ketika aku pakai contouringnya. Tapi aku pengen nambahin lagi contouring di sini untuk nutupin double chin. Supaya ada kayak gradasi yang membuat ini warnanya gelap. Jadi wajah kita tuh kelihatan more tirus. Kemudian kita pakai bronzernya. Bronzer ini nggak apa-apa sih, kita mau pakai banyak-banyak juga nggak masalah. Tapi pakai tangan aja, kayak gini. Terus kamu jadiin satu di tangan kamu yang satunya, lalu kamu tekan dan dibaurkan ke hidung kamu. Oke, like this. Ya, ini masih ngeblok. Tinggal di blending sama kuas yang kamu punya. Bisa kuas. BTW sampai mana ya tadi kita bergibah ya? Gue lupa lagi. Ini gue mau bikin. Ini aku mau negakin alis dulu ya, supaya alisnya tuh lebih kelihatan straight. Terus ini dikeatasin. Nah, ini lalu aku mau ngerapin alis aku. Ini aku pakai foundation yang ini lagi karena aku merasa ini tuh udah cukup matte ya. Jadi aku akan mencoba merapikan bawah alisku pakai barang ini aja. Oke, alisnya udah kelar. Ini alisnya kayak alis-alis orang Arab ya. Lipstiknya aku akan pakai MAC yang kinda sexy, yang warnanya ini nude-nude gimana gitu ya. Dan nanti aku juga akan pakai lip gloss, which is lip glossnya itu masih setia dengan Boss, yaitu Beauty of Syra yang Senorita. Oke, nah my conclusion ya, sebenarnya kita itu nggak apa-apa kalau misalkan mau stalking mantannya dari pacar kita. Selain itu memberikan manfaat untuk kita tahu standar dari pacar kita, itu juga membuat kita itu kayak lebih berhati-hati ya. Karena kan kita tuh masih pacaran ya. Actually kalau kamu pacaran tuh kamu bukan berada pada posisi aman. Even menikah pun juga kita nggak aman gitu loh. Tidak semua kondisi itu membuat kita aman. Tapi yang pasti satu, ketika kita tuh punya benchmark, ada beberapa orang itu yang ketika punya benchmark atau perbandingan itu dia lebih merasa tersaingi, kemudian mereka bisa mengimprove dirinya lebih better.
ya kan? Tapi kalau misalkan kamu tipe orang yang minder, yang gampang banget terprovokasi sama orang, mendingan kamu jangan mempelajari masa lalu dari pacarmu, karena nanti jadinya menyakitkan, karena nanti jadinya kamu down. Jadi kembali lagi, kalau misalkan kamu mau stalking mantan dari pacar kamu, itu kamu harus lihat dulu, kenali diri kamu dengan lebih baik, kamu itu tipe orang yang mudah down, atau kamu tipe orang yang sangat tinggi kompetitifnya. Kalau kamu tinggi kompetitifnya, ketika kamu tahu ada saingan, itu kamu akan lebih berkembang, akan lebih improve. Tapi ketika kamu tipe orang yang gampang down, which is fine, it's okay. Semua orang punya titik down, semua orang punya kepribadian yang bikin dia down, semua orang punya batas dimana pada suatu kondisi dia menjadi down. So stop it, gak usah stalking. Just keep believe dan percaya sama diri kamu sendiri bahwa kenapa pacar kamu itu sekarang memilih kamu adalah karena kamu punya value, kamu punya sesuatu yang tidak mantannya punya. Oke, kita pakai lip glossnya Gloss Bae. Yang gue suka dari lip glossnya Senorita yang dari Beauty of Saira itu ya, dia itu meskipun warnanya tuh kayak nude kayak gini, dia tuh mengikuti seperti apa lipstick warna dasarnya. Kayak kemarin gue pakai lipstick yang warna orange, itu dia tuh makin membuat orange-nya tuh lebih plumpy, makin shine, dan kayak terlihat makin mewah. Nah kalau sekarang kita pakai yang warna nude, itu nude-nya tuh juga kelihatan kayak lebih mewah. Jadi pancaran wajahnya itu jadi kayak berbeda banget ya nggak sih? Terakhir kita pakai eyeliner, which is ini harus konsentrasi tinggi ya bu. Aku nggak tahu ya ini temanya mau makeup kayak gimana, cuman yang pasti kita kan lagi ngobrolin makeup-makeupan sambil ngomongin soal stalking ya. Rambut aku juga kayaknya masih belum di apa-apain ini. So ya, kalau kamu enjoy ngobrol-ngobrol sama aku dengan makeup di sini, kasih tahu aku, kamu tipe orang yang akan nge-stalking mantannya dari pacar kamu, atau kamu tipe orang yang prinsipnya adalah masa lalu, ya masa lalu, jadi nggak usah mikirin yang ke belakang, kita jalani yang ke depan. Oke, kalau begitu, see you on the next video, see you later, bye-bye.